Seringkali teman yang berbeda agama mengucapkan selamat ketika Idul Fitri. Bagaimana sikap kita untuk membalas hal seperti ini agar tidak dicap sebagai kelompok yang sempit dan fanatik buta? Sampaikan ke dia, brother, kau saudaraku satu bangsa dan setanah air. Aku tidak bisa mengucapkan selamat Natal karena bagi kami Nabi Isa itu bukan Tuhan, dia adalah Nabi utusan Allah, dan bagi kami dia tidak lahir tanggal 25 Desember. Kuharap kau tidak tersinggung dengan ini. Kalaupun kau tersinggung, ya nggak apa-apa. Saya punya sahabat tidak Islam, tapi saya sampai hari ini masih teman baik, dan dia tidak tersinggung karena dia tahu keyakinan saya. Itulah makna persahabatan. Persahabatan itu seperti kepompong, berawal dari ulat menjadi kupu-kupu. Persahabatan itu kan saling memahami, saling mengerti. Bukan kita mengorbankan akidah kita. Bukan berarti dia ucapkan Idul Fitri 1 Syawal, mohon maaf zahir dan batin, lalu kita balas dengan ucapan yang sama. Tapi di hari baik, di hari yang lain, saya tetap datang bersilaturahim, saya tetap datang berkunjung ke rumahnya. Dia beri saya minuman kaleng. Dia tahu dalam akidah saya makan bekas makanan yang tidak halal tidak boleh. Dia kasih saya kuih kotak, dia kasih saya minuman kaleng. Kami saling menjaga sampai hari ini. Bukan berarti saya tidak punya kawan beda agama. Ustadz, tolong doakan muslim saudara kita di India. Itulah senjata kita terakhir. Kalau ada lembaga-lembaga yang terpercaya memberikan dana, maka kirimkan dana untuk membantu rumah mereka yang yang terbakar, saudara mereka yang terkapar, rumah mereka yang hancur, sumur bor, sekolah anak-anak pengungsi. Dulu Suriah, Palestina, Bosnia Herzegovina, Uighur, Rohingya. Coba perhatikan, Palestina, Bosnia Herzegovina dibantai oleh Slobodan Milosevic, Ali Izzet Begovic habis presidennya, matang Uighur, datang Rohingya, sekarang India. Walaupun berbeda-beda tempat, tapi substansi maknanya sama. Mengapa mereka disiksa? Pertama, karena mereka lahir dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, karena mereka minoritas. Gimana-mana kalau kita minoritas, habis kita dibantai. Tapi kalau kita mayoritas, maka kita selalu menjaga kedamaian, keselamatan. Karena kita adalah agama Islam. Islam berasal dari kata salam. Salam artinya damai. Maka insya Allah, kalau kita menjadi mayoritas, maka saudara-saudara kita yang minoritas akan terjaga dalam kedamaian insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk masyarakat Indonesia yang beragam, bagaimana model bertetangga yang diajarkan Islam dalam menghadapi perbedaan keyakinan dan latar belakang etnis? Saya nyewa rumah ngontrak di Mesir di lantai bawah. Di atas namanya Baba Yosef Hana. Baba Yosef Hana, agamanya Kristen Ortodok. Saya bertetangga 2 tahun, dari tahun 2000 sampai 2002. 2002 bulan November pulang. Suatu ketika kami datang mengadu ke Baba Yosef. Baba Yosef, kami tidak sanggup lagi bayar uang sewa rumah. Karena Baba Yosef mengatakan sewa rumah mesti saya naikkan. Karena saya kena kanker. Saratan bahasa Arabnya, saya kena kanker nak. Maka sewa rumah mau kami naikkan. Kalau Baba Yosef menaikkan sewa rumah, apa boleh buat? Kami pindah dari rumah ini Baba Yosef. Kenapa? Karena kami juga lebih dahsyat kanker kantong kering. Tahun 98, 99, 2000 krisis moneter. Apa kata Baba Yosef? Kalian jangan pindah, tetaplah di rumah ini. Setiap acara Pak Dubes datang, Baba Yosef kami undang makan bersama, dan dia juga tetap baik dengan kami. Kami tahu kami berbeda, maka mengucapkan tidak assalamualaikum, tapi kalau ketemu sabahal khair, selamat pagi, sabahan nur, selamat siang, masa al khair, selamat petang, selamat malam. Kami saling menjaga. Apakah karena berbeda lalu kemudian kami berkumpul bersama? Ini tuan rumah beda agama, mari kita siapkan pisau dapur, kita bunuh dia malam-malam. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Kami tetap bisa bekerja sama. Di Indonesia, tetangga dekat rumah saya non muslim,
kami bertetangga, tidak pernah konflik sampai hari ini. Mereka saya khawatir yang ribut-ribut di internet ini yang nggak bertetangga malah ribut. Manusia gagal paham. Kalau ada orang gagal paham, kita kasih paham, insya Allah dia paham. Yang jadi masalah ini ada orang-orang yang cari makannya dari gagal paham. Kalau nggak gagal paham, nggak makan. Bahaya ini manusia. Mesti dibina. Kalau tidak bisa dibina, dibinasakan. Sebelumnya mohon maaf Ustadz, pertanyaan ini keluar dari materi hari ini. Belakangan ini saya lihat banyak perkumpulan orang-orang atau komunitas mengaku Islam modern atau Islam yang bersatu dengan budaya. Bagaimana cara kita memandangnya agar kita tidak disebut musyrik dan diterima di kalangan masyarakat sebagai pecinta budaya daerah? Ini pertanyaannya umum. Kalau mau nanya ke saya masalah hukum fikih, sebutkan secara spesifik satu contoh kasus. Karena kalau cerita masalah budaya, maka saya pecinta budaya. Peci ini agama atau budaya? Budaya. Mana ada hadis Nabi, sahabat, tabi'in, Imam Syafi'i pakai peci? Ini budaya. Saya pakai budaya ini sekarang. Maka kemana-mana saya mau menunjukkan budaya. Ketika di Maroko pun waktu sidang S3 saya pakai. Saya mau menunjukkan saya orang Indonesia. Saya pakai batik. Batik itu budaya? Budaya. Apakah salah saya pakai peci dan batik? Tidak. Ada juga orang mengatakan jangan pakai batik gambar burung, nggak boleh dibawa sholat. Kenapa? Karena dalam burung itu ada tai. Gimana ceritanya? Saya yang bodoh apa dia yang pintar? Selama budaya itu tidak mengandung unsur kemusyrikan, merusak akidah, maka ada syarat dan ketentuan berlaku. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Karpet ini agama atau budaya? Budaya. Karpet ini budaya. Masjid Nabawi yang asli nggak ada karpetnya. Ini berapa kali budaya? Ini lagi membuat bunga-bunga nih. Ini budaya semua nih. Bunganya mati lagi. Oleh sebab itu maka bahkan masjid kita pun banyak budaya. Ini bangunan melengkung di tengah. Tiang melengkung di tengah disebut dengan kubah. Kubah itu budaya dari Bizantium, Romawi. Makanya bangunan-bangunan Romawi, coba tengok gereja-gereja ortodok di Moskow pakai kubah. Orang yang tidak ngerti dia tengok, loh kok ada masjid di Moskow? Padahal itu katedral. Bangunan itu adalah budaya Eropa, budaya Bizantium, budaya Romawi kuno, diambil. Maka tidak jadi masalah karena tidak terkait dengan akidah. Begitu juga dengan tiang menara masjid. Itu bukan agama, itu budaya. Karena dulu di Mesir ada namanya tiang tinggi tempat api di tepi laut, supaya para nelayan kalau tengah malam jangan sampai kapalnya nabrak ke pantai. Maka disebutlah tempat itu mercusuar, sehingga di tengah malam dia ngelihat. Waktu itu belum ada GPRS. Maka dia lihat, oh kita udah dekat di tepi pantai, maka layar mesti diarahkan ke melawan angin supaya kapal tidak laju, supaya tidak kencang. Lalu kemudian ketika orang Islam melihat ada menara tinggi, apinya dibuang, muazzinnya naik ke atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang muazzinnya di bawah, mikrofonnya ke atas, sound systemnya di atas. Sekarang nggak ada lagi kabel, wireless. Ini semuanya budaya. Selama budaya itu tidak merusak akidah, maka boleh. Yang nggak boleh itu budaya celana pendek. Kenapa? Karena melanggar syariat Islam. Nampak pangkal paha dan lutut, tidak sah salat. Selama budaya tidak melanggar akidah, maka dia boleh dilaksanakan. Budaya itu apa Pak Ustaz? Hasil cipta karya karsa manusia yang tidak ada wahyu di dalamnya. Bagaimana hukumnya mengambil uang suami tanpa persetujuan suami untuk ditabungkan demi kepentingan rumah tangga? Ini namanya gerakan ibu-ibu kreatif. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang duduk di atas bukit Sofa pada tahun 8 Hijrah, rekonsiliasi kota Makkah, Nabi pulang ke kota Makkah. Maka ketika Nabi sedang duduk, datang seorang perempuan. Nama perempuan itu Hindun. Dia tutup wajahnya karena dia malu kepada Nabi. Hindunlah dulu yang mengunyah jantung Hamzah karena dendam kesumat. Lalu Hindun berkata, suamiku inna Aba Sufyan rajulun syahih. Wahai Rasulullah,
suamiku itu Abu Sufyan orangnya pelit, medit, kedekut, bakhil. Apa lagi? Bapak Ibu hafal seterusnya. Apa kata Nabi SAW? Ambillah uang dia selama untuk mencukupi kebutuhan engkau dan anak-anakmu. Ini kabar gembira bagi ibu-ibu sekalian. Tapi ingat, mencukupi. Nah, standar di Bandung saya tidak tahu berapa keperluan, karena beda harga makanan di Bandung dengan di Riau. Kalau di Bandung ini standarnya 3 juta, tiba-tiba si bapak cuma ngasih 1 juta, ibu boleh ambil 2 juta lagi. Sambutan yang luar biasa. Mana dalilnya? Itu ayat bapak bapak baca waktu akad. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan ma'ruf. Ma'ruf diambil dari kata urf. Urf artinya tradisi setempat. Dasar pengambilan hukum dalam Islam ada 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab. Urf. Urf artinya standar umum di kota Bandung berapa. Kalau umumnya di Bandung ini 5 juta, ternyata selama ini dia kasih 2, berarti ibu bisa ambil 3 menurut standar dan ketentuan berlaku. Tapi lebih dari ini tanggung dosanya. Saya nggak ikut-ikutan. Saya nggak mau nanti terhalang masuk surga gara-gara ini. Abdul Somad masuk Jannatul Firdaus. Begitu udah mau masuk, datang bapak-bapak dari Bandung nuntut. Wah, saya nggak mau gara-gara ini. Pak Ustadz, saya mau tanya, kenapa hati saya selalu gelisah padahal saya sudah perbanyak istighfar? Tolong masukannya. Semoga Pak Ustadz selalu dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana letak gelisah itu? Di dada sebelah kiri. Nama tempatnya jantung. Tapi ada yang bilang hati, Pak Ustadz. Kombinasikan aja 2, jantung hatiku. Berdegup dan berdetak di sebelah kiri. Coba rasakan. Bagi yang tak merasakan, lapor ke panitia. Kain kapan sudah siap. Makanya kadang kita bangun tidur nggak ada angin, nggak ada hujan, risau, suntuk di dalam. Tapi begitu kita ambil wudhu, sholat, terasa dia seperti kopi yang habis diaduk, tiba-tiba bening. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, kokohkan hatiku, ala dinik wa ala ta'atik. Apakah materi bisa menenangkan hati? Tidak. Materi hanya bisa menenangkan materi. Materi lambung. Lambung hanya bisa ditenangkan dengan materi. Apa dia? Nasi uduk, ayam penyet, ayam pop, ayam mati. Tapi non materi hanya bisa ditenangkan dengan agama. Makanya orang-orang ateis yang tidak beragama, hidupnya sempit. Kata Allah, ka'annama yas'adu fis sama, seperti terbang. Kita kalau naik pesawat terbang, take off, itu dada terasa sempit. Begitulah orang yang tidak berserah diri kepada Allah, sempit. Akhirnya mereka mencari ketenangan kemana? Sabu-sabu, pil anjing gila, sakau, penjara, kalau ketangkap BNN mati. Angka bunuh diri terbesar di dunia bukan di Republik Indonesia, bukan di Asia, tapi justru di Eropa dan Amerika, karena mereka meninggalkan agama. Stres, depresi, mobil mewah tapi nggak bisa tidur malam, jam 2 malam stres, depresi. Makan obat tidur, tidur, bangun tidur, stres lagi, bangun tidur, tidur, mati. Sementara kita tenang. Begitu datang ke masjid, duduk, ngelihat muka ustadz, tertidur. Panitia penutup bangun. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat tidur apalagi yang kau dustakan? Orang barat setengah mati makan pil tidur supaya bisa tidur. Nama penyakitnya insomnia. Orang kita baru ngelihat. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Kurang apa lagi? Maka kalau ada teman di sebelah tidur, biarkan. Dia sedang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Pak Ustadz jawabannya, perbanyak zikir.
siapa yang bersolawat 1 kali 1 hari 1000 kali, maka sebelum mati dia melihat tempatnya dalam surga. Siapa yang meriwayatkan itu? Ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir. Diriwayatkannya dari beberapa riwayat kitab-kitab sahih. Jadi kau beberapa kali istighfarnya, coba amalkan ini. 1 kali 1000 kali, 1 hari 1000 kali. Beli tasbih yang ujungnya ada 10, 100 kali betul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang belum sampai 200 kau udah tertidur. Bangun lagi, sambung lagi. Allahumma sholli ala. Malu bawa tasbih, pakai tasbih digital yang pencet itu. Allahumma sholli ala. Allahumma sholli ala. Tapi pelan-pelan. Kadang ada yang pakai tasbih itu. Macam makan bakwan kepanasan. Di lingkungan tempat tinggal ada anak yatim. Kita insya Allah bersedekah, tapi di saat ada keluarga yang sangat butuh bantuan, gimana Pak Ustadz? Wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Ada tetangga tapi enggak kerabat, tapi ada tetangga dan ada hubungan kerabat keluarga, maka yang didahulukan adalah yang ada hubungan kerabat. Itu kaedahnya. Baik dalam hal membantu maupun dalam hal pergi kondangan. Undangan hari Ahad ada 5. Bagaimana kita menyusun skala prioritasnya? Yang pertama tetangga kerabat. Habis itu tetangga tidak kerabat. Habis itu teman sekantor. Ring 1, ring 2 gitu. Dalam hal ini boleh nepotisme. Sekarang orang enggak. Kalau ada undangan 5, yang pertama pejabat, orang kaya, tetangga yang miskin enggak punya apa-apa, yang kira-kira cuma makan sayur sama telur ayam. Ini enggak benar. Oleh sebab itu dalam hal bantu dulu keluarga. Tapi sekarang orang lebih mau bantu orang lain daripada bantu keluarga. Kenapa kamu lebih mau bantu orang lain daripada keluarga? Kalau bantu orang lain pujiannya melambung. Kalau bantu keluarga, masa cuma ngasih segini? Oleh sebab itu maka setiap keluarga membantu keluarganya skala prioritas, tapi setelah itu tetap membantu fakir miskin, anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu siapa itu orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama bukan orang sekuler liberal. Orang mendustakan agama adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim, menyanyiakan anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, membiarkan fakir miskin. Fawailul lil musallin, lalai dalam salat. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un, riya, wa yamna'unal ma'un, melarang orang berbuat baik, tolong menolong. 5 ini mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam pendusta agama. Ustadz, ibu saya meninggal seminggu yang lalu. Ibu saya meninggal hari Jumat ini 11 Rajab setahun yang lalu. Sampai hari ini belum hilang sakitnya. Apalagi kalau seminggu yang lalu. Saya mohon doanya agar ibu saya ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah. Nanti di akhir majelis, bukan hanya ibu engkau saudaraku, ibu kita semua. Dulu makin berjalan hari itu makin lama dia makin berkurang. Di antara yang menenangkan hati ini adalah banyak-banyak berkirim doa. Habis setiap solat, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Kalau kau sanggup baca sekhatam Quran, bacakan sekhatam. Tak sanggup sekhatam, baca Yasin. Tak sanggup Yasin, baca Fatihah. Fatihah tak juga sanggup, parah kali. Habis itu pula kalau kau ada duit gaji sedekah, belikan beras 10 kilo, sarden, ikan, kumpul, masukkan ke kresek, serahkan ke anak yatim. Sebutkan, ni anak yatim tolong doakan almarhumah ibu saya. Di mana dulu tempat dia sholat, kau buka sajadah sholat kau di situ, menenangkan hati. Wasta'inu bis sabri wassalah, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Saya tahu, man lam yadhuq lam ya'rif man lam yadhuq. Orang yang tak meninggal ibunya tak dapat dia merasakan bagaimana sakitnya kehilangan. Oleh sebab itu maka yang masih ada ibunya, pulang dari sini kau belikan makanan kesukaannya, datang ke rumahnya, cium tangannya, suapkan makanan, peluk dia, cium keningnya, senangkan hatinya. Hanya itu yang dapat membuat kau bahagia. Kalau kau ingin rezekimu seperti rezeki raja-raja,
perlakukan ayah ibumu seperti raja. Insya Allah semua kesulitan hidupmu akan diberikan Allah kelapangan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Ustadz selalu sehat, amin, diberkahi, amin, dirahmati, amin. Mohon motivasi, insya Allah. Pemuda yang berhijrah terkadang merasa putus asa karena selalu teringat dosa di masa lalu. Kalau kau masih ingat dosa, alhamdulillah. Yang khawatir justru kau nggak ingat dosa. Setelah hijrah kau merasa sudah menjadi penghuni surga, yang lain masuk neraka. Setelah hijrah, bapaknya masuk neraka, emaknya masuk neraka. Yang masuk surga cuma dia, istrinya, sama gurunya. Di kaplingnya surga itu. Memang dia panitia akhirat. Orang yang diterima taubatnya ketika dia mengenang dosa-dosanya di masa lalu, maka hatinya hancur lebur, air mata tak tertahan menetes. Itu orang yang taubat nasuha. Ini sekarang punya banyak juga yang hijrah ini. Ustadz, saya ini dulu nakal, kartu kuning sudah datang. Banyak juga saya ketemu orang yang sudah hijrah taubat. Apa kata dia? Ustadz, saya ini semua minuman sudah saya minum, semua perempuan sudah saya rasa, dari Afrika sampai Eropa. Ente taubat apa bangga? Dosa kok bangga? Ini yang taubatnya diterima Allah SWT. Rasa takut kepada Allah. Apa tujuan puasa 30 hari? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum takut. Wahai engkau saudaraku, engkau sudah punya rasa takut dalam hati. Dengan bekal takut inilah engkau akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada orang minta jasadnya dibakar, abunya di laut, dihanyutkan. Kenapa? Karena dia takut. Sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, karena dia takut kepada Allah. Kata Allah SWT, karena dia takut kepada aku, masukkan dia ke dalam surga aku. Makanya di antara doa, Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Tanamkan rasa takut ke dalam hati kami, sehingga dengan rasa takut itu kami tidak jadi melakukan perbuatan dosa. Pak Ustadz, tadi saya ke mall, terus tiba-tiba datang cewek ngasih nomor, dia ngajak saya jalan, terus tiba-tiba datang rasa takut saya, Pak Ustadz. Akhirnya saya nggak jadi jalan. Takut sama siapa? Sama suaminya. Bagaimana menyikapi seorang kakak yang nanti jadi teroris, mau ngebom? Dan saya sering kali dikatakan yang pakai baju syar'i itu suka ngebom. Menyikapi seorang kakak yang nanti melarang adiknya untuk datang ke majelis taklim dengan alasan nanti jadi teroris. Jangan ikut pengajian Ustadz Somad, itu Ustadz teroris. Jangan ikuti kajian Ustadz dari Sulaiman, itu teroris. Jangan ikuti kajian Ustadz Kiai Haji Dr. Khalil Nafis, itu teroris. Kamu setan. Mana yang lebih bahaya, Mas? Setan apa teroris? Ini orang, dia salah persepsi. Dari mana dia salah persepsi? Salah informasi. Kenapa dia salah informasi? Dia nggak mau tabayun. Yang teroris itu mana? Mana teroris itu? Mana teroris? Oleh sebab itu, kamu hadiri pengajian. Kalau dia nggak mau ke masjid, kamu share. Dia punya nomor WhatsApp kan? Kasih video ceramah Ustadz Abdul Somad. Ini yang kamu bilang teroris. Kirim sama dia sebanyak. Antum kirim 5-10 video. Nanti satu kan dia dengar, ya ini teroris nih. Ah, ini wajahnya kan wajah teroris. Menurut kamu ciri teroris itu apa, Mas? Teroris itu berjenggot, berbulu. Sekarang ada teroris yang nggak ada bulunya sama sekali. Asun Wiratu. Teroris, the real teroris. Asun Wiratu. Yang ngomong siapa? Majalah Times, Amerika. Jadi ternyata teroris ini harus didudukkan masalah. Saya pernah dengar di salah satu kajian, dikatakan saat itu bahwa rahmat Allah ada 100. Yang 99 diantaranya disimpan Allah. Satu rahmat diturunkan Allah. Apakah itu benar? Inna lillahi tis'atan, inna lillahi mi'ata rahmah. Allah punya 100 rahmat. Lalu diturunkannya 1. Yang 1 rahmat itulah rebut-rebutan antara kita dengan gajah. Seandainya tidak ada rahmat pada gajah, kakinya yang besar sudah menginjak anaknya. Sudah lama gajah punah dari atas muka bumi. Seandainya rahmat tidak ada pada harimau,
harimau bertaring yang lapar, melihat anaknya merah, sudah dia terkam anaknya. Sudah lama harimau punah. Tapi harimau punah bukan karena induknya, tapi karena orang yang tidak ada rahmat di hatinya. Dia kuliti itu harimau. Tidak ada sampai hari ini babi memakan anaknya. Walaupun babi itu brutal, haram. Tak ada. Kenapa? Ada rahmat di hati babi. Tapi ketika manusia tak ada rahmat dalam hatinya, anak kandungnya dia buang dalam kresek, dia masukkan ke botol. Dia campakkan ke sungai, dicampakkan. Tak ada rahmat dalam hatinya. Makanya hadis musalsalat bil awwaliyah. Semalam saya satu majelis dengan Habib Umar, saya salaman, Ustaz ajizni musalsalat bil awwaliyah. Setiap meriwayatkan hadis ke murid, pasti hadis ini yang diriwayatkan. Haddatsani syaikhi an syaikhi syaikhi an syaikhi muttasil bis sanadil muttasil ila sahabil jalil Abdullah bin Amr bin As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Hanya yang punya kasih sayang di hatilah yang mendapatkan rahmat Allah. Kasih sayanglah kepada makhluk yang ada di bumi, maka malaikat-malaikat yang ada di langit akan sayang kepadamu. Orang yang tidak ada kasih sayang, man la yarham la yurham. Kita melihat pemabuk, pezina, pemerkosa, bukan marah. Kita kasih sayang, kasihan sama dia. Ente, saya kasihan nengok ente masuk neraka jahanam. Aku mau selamatkan ente. Maka bawaannya bukan ponis. Nahnu du'at, la qudat. Kita ini da'i, ngajak orang ke surga. Bukan hakim yang pakai palu neraka. Neraka. Kita ini da'i, mengajak orang. Ud'u ila sabili rabbik. Ajak orang ke jalan Allah. Bil hikmah, dengan kata-kata santun. Wal mau'izatil hasanah, dengan suri tauladan yang baik. Ternyata tadi baru jilid 1. Andai dia perlu didebat, debat dia. Seperti Ustadz Ihsan Mokoginta, seperti Zakir Naik, debat dia. Billati hiya ahsan, dengan cara yang santun. Bagaimana hukum bekas masjid lama dijadikan aula untuk acara seperti perayaan pesta nikah karena sebelahnya sudah dibangun masjid? Memindahkan masjid dari tempat yang kurang baik kepada yang lebih baik boleh. Mana dalilnya? Sayyidina Umar memindahkan masjid Kufah, dialihkan ke tempat yang lebih baik. Itulah dalilnya boleh memindahkan masjid, dengan syarat dari tempat yang baik kepada lebih baik. Adapun dijual tanah masjid, dilarikan ke tempat yang sunyi, tak ada orang salat, oh ini zalim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Lalu kemudian masjid ini dialihkan, ini dijadikan sebagai ruangan belajar, ruangan sekolah. Kalaupun nikah, nikahnya syar'i. Nikah syar'i itu bagaimana? A'linu hadzal nikah, jangan nikah diam-diam. Waj'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi biddufuf, pukulkan duf, gendang. Lagu religi. Oke, ini bekas masjid, dibuat acara pernikahan, lagunya keong racun kucing garong. Lagu religi, musik religi, yang kira-kira ketika didengar membangkitkan semangat dia. Lagu Bila Israel, tapi jangan dinyanyikan untuk menikah, nangislah pengantinnya. Bila Israel datang memanggil. Bagaimana cara membangkitkan ekonomi umat? Kami deklarasi di BKB hari Sabtu malam Ahad kemarin di Palembang, tablik akbar, hijrah, bangkitkan ekonomi umat. Pertama, orang-orang kaya, dokter-dokter spesialis yang punya banyak uang waktu itu kumpul buat minimarket, buat retail, buat toko, bantu umat Islam punya. Jangan ceramah aja, belanja tempat orang Islam, belanja tempat orang Islam. Di mana tempatnya Pak Ustaz? Aku nggak tahu tempatnya di mana. Harus ada tempatnya. Nih masjid, di samping masjid ada tanah kosong, buat tempat belanja grosir, belanja beras, belanja gula, belanja mie instan, belanja barang umat Islam. Belanja di tempat orang Islam. Karena orang Islam akan bayar zakat, dia akan sedekah, akan infak. Ini mesti ada terus gerakan-gerakan. Padahal di legenda jamaah sudah memiliki koperasi syariah, mendirikan minimarket Kitamat,
Tapi animo belanja umat masih rendah, belanja ke lain hati. Padahal belanja kita mat. Kenapa tidak belanja? Lembaganya sudah ada. Kalau tidak ada yang tak sesuai, duduk bersama. Jangan sholatnya islami, puasanya islami, umrohnya islami, ekonominya kafiri. Tak betul. Gerakan belanja. Ini kalau belanja di tempat orang non muslim, wow, jor-joran, kasih terus duit. Duit Islam. Tapi kalau belanja sama orang Islam, nawarnya minta ampun. Ikannya berapa, Bu? 10.000. Ish. 5.000 aja ya. Memangnya ente masuk surga gara-gara 5.000 tuh. Memangnya ente kaya gara-gara 5.000 itu. Tapi kalau sama orang lain 50.000 dia tak terasa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon doanya Pak Ustadz, tanggal 10 Desember nanti saya ingin menikah. Alhamdulillah. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'i bainikum bi khair. Maka mohon saran Ustadz bagaimana menjadi pemimpin keluarga yang baik menurut syariat Islam. 1. Kau pahami bahwa istrimu itu dipertemukan Allah dengan engkau. Kau katakan nanti kepada dia, Adinda, aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah sudah mempertemukan kita. Apa jawab istrinya? So sweet, Mas. Yang kedua, kalian adalah makhluk yang berbeda. Yang satu dari planet Mars, yang satu dari planet Venus. Sama-sama mau makan telur ayam, tetap beda. Yang satu mau mata sapi, yang satu mau telur dadar. Maka kalian diikat oleh dua. Apa yang mengikat? Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kalau ada salah malam ini yang datang pasangan-pasangan umur 70, 60, apa yang membuat mereka masih bergandengan tangan? Rahmah. Mawaddahnya sudah tidak ada. Apa itu mawaddah? Physically. Rambutnya, matanya, kulitnya, fisik. Tapi rahmah menutupi kekurangan. Kenapa kau nikahi dia? Karena dia kaya. Kenapa kau nikahi dia? Karena dia bangsawan. Bangsa yang hidup di awan. Kenapa kau nikahi dia? Karena dia cantik. Tapi setelah menikah yang kau lihat hanya kekurangannya. Kurang tinggi, kurang putih, kurang kaya, kurang mancung, kurang. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka jadi pakaian bagimu dan kau jadi pakaian mereka. Tutupi aib cacat kekuranganmu. Kenapa Ustadz Somad malam ini pede ceramah? Karena ada pakaian. Pakaiannya luar biasa, ittihad. Islamic Center. Pakai sorban, pakai peci, maka pakaian. Jadilah kau pakaian. 4. Litaskunu ilaiha. Dia menenangkan hatimu, engkau menenangkan hatinya. Ingat bagaimana seorang sahabat ketika anaknya mati, meninggal dunia. Dia datang pulang ke rumah, Ummu Salamah memasakkan. Setelah itu dia berikan kepada suaminya. Setelah Abu Salamah kenyang makan, barulah Ummu Salamah cerita, Mas, ada yang mau ku sampaikan. Apa ceritanya Adinda? Anak kita mati. Biarkan dia makan, dia tenang. Ini belum apa-apa. Mas, kenapa mati lampu? Gimana dia mau tenang? Litaskunu ilaiha. Yang keempat, dia menjadi tanggung jawabmu dunia akhirat. Dulu kau sendiri saja usolli sunnatat tahajud, tapi sekarang kau sudah ada gerbong satu di belakang. Siapa dia? Istrimu. Maka nanti malam, hari ini akad nikah, nanti malam usolli sunnatat tahajud rakaataini imaman. Makmumnya siapa? Istrimu. Kau ambil air, kau bangunkan dia untuk tahajud. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi bagi yang baru nikah kemarin, oh, wake up my honey. Wake up my darling. Wah, dia pun tanggelar sajadah di depan. Apa judul kita malam ini? Di bawah mihrab cinta. Masya Allah. Allahu Akbar. Sampai salam gak bunyi. Loh, Kanda, kenapa engkau tidak bersuara? Ada apa gerangan? Adinda, bersyukurlah pada Allah. Kebetulan kau dapat imam silent. Ya Allah,
Aku bersyukur kau sudah kirim seorang imam bagiku. Masalah dia bunyi enggak masalah ya Allah. Terlama-lama bunyi juga ini. Yang kelima, dia menenangkan hatimu. Yang kelima, hasil dari pernikahan kalian yang berwudu, yang soleh, lahirlah anak-anak waladun solehun yang mendoakan sampai mati. Jadilah kau pemimpin rumah tangga. Nanti setelah menikah, ajak istrimu pengajian. Betapa indahnya kalau istri hobi ngaji, suami ngaji. Tapi kalau suami mau hobi ngaji, istri mau karaoke. Oh, Ustadz, sebenarnya bagaimana konsep kepemimpinan yang benar dalam Islam? Islam enggak membahas masalah kepemimpinan. Siapa bilang? Dalam Islam ada namanya fikih sholat, zakat, puasa, fikih ibadah. Ada namanya masalah gadai, menggadai, pinjam, meminjam, jual beli, fikih muamalah. Ada masalah tolak, rujuk, khulu, fikih munakahah. Ada masalah ngangkat pemimpin, jatuhkan pemimpin, namanya fikih siasah. Kalau Syekh Qardawi menyebutnya min fiqhid daulah. Kalau Ibnu Taimiyah menyebutnya as-siyasah asy-syar'iyyah. Kalau yang paling tua ditulis oleh Imam Al-Mawardi, meninggal tahun 450 Hijrah. Judul kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Judul aslinya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Hukum-hukum mengangkat pemimpin. Syaratnya 2. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Amanah, adil. Kalau dia amanah, dia adil, baru masuk ayat berikutnya. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kenapa ati'u cuma 2? Ati'ullah, ati'u rasul, ati'u ketiga enggak ada. Apa maknanya? Kamu taat pemimpin selama pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul. Begitu kaidah. Saya Fulan bin Fulan. Sekarang sudah terjadi banyak tanda-tanda kiamat kecil. Apakah antara tanda-tanda kiamat besar dan amalan yang boleh? Di antara tanda kiamat besar datangnya Al-Mahdi, datangnya Al-Masih Dajjal, turunnya Isa Al-Masih, keluarnya binatang yang berbicara kepada manusia, terbitnya matahari dari barat. Tanda-tanda besar. Kita tidak disuruh mencari-cari, menunggu-nunggu, menengok-nengok. Allah Ta'ala bagi tahu itu, Nabi bagi tahu itu supaya kita siap-siap. Kalau kita dibagi tahu, kamu akan mati. Abdul Somad, kamu akan mati. Bukan saya nak cari-cari bila saya mati. Lalu kemudian saya datang ke dokter. Dokter, tolong cek jantung saya, kira-kira tahun berapa saya mati. Bukan. Bila kita dibagi tahu kamu akan mati, maka yang perlu kita siapkan adalah bekal untuk mati. Begitu juga dengan kiamat ini. Dunia akan kiamat. Bukan kita cari tahu bila kiamat akan terjadi, tapi maknanya kita siapkan bahwa rumah kita yang besar akan hancur, bahwa kereta kita yang cantik akan hancur, bahwa kita pun akan hancur dimakan cacing tanah. Maka siapkanlah bekal untuk menghadap hari kiamat. Itu maknanya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu bila hari kiamat. Qul la ya'lamuha illahu. Yang tahu hanya Allah sahaja. Manakala Nabi sedang sampaikan tazkirah, ada seorang bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Bila terjadi hari kiamat?" Nabi tak ada jawab. Nabi tanya balik, "Ma'adatalaha?" Nabi tak jawab. "Ma'adatalaha?" Apa yang kamu siapkan untuk menyambut hari kiamat itu? Apa jawab dia? "Hubbullah wa rasul. Hubbullahi wa rasulih." Aku cinta kepada Allah dan Rasulullah. Kata Nabi SAW, cintamu kepada Allah dan Rasulullah SAW sudah menyelamatkanmu. Maka yang perlu dari pertanyaan jamaah kepada Nabi itu menunjukkan apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi hari kiamat. Ustaz, ada seorang pakcik datang kepada saya. Dia suruh saya simpan duit dia. Alhamdulillah. Dia cakap nanti ada masa dia datang ambil. Tapi sampai sekarang sudah 1 tahun pakcik itu tak sampai duit dia banyak. Yang saya nak tanya, bagaimana saya nak pulangkan duit dia sementara saya tak tahu nama dia dan dia ahli keluarga dia di mana.
akan datang, mana tahu datang lagi Pak Cik macam ni juga. Mana tahu macam ini, bukan dia, tapi macam ini datang, tanyalah nama dia, nombor telefon, IC anak dia. Tapi rasa-rasanya saya dah 43 tahun belum jumpa dengan Pak Cik macam ni lagi. Unik nih Pak Cik. Sebab apa? Ini terkait dengan masalah harta. Wadi'ah. Wadi'ah adalah barang yang kita titipkan, yang kita wasiatkan, yang kita pesankan. Banyak orang masalah harta ini susah. Menguji emas dengan api, menguji manusia dengan harta, dengan uang. Disitulah baru nampak mana kawan, mana lawan kalau sudah terkait dengan benda, dengan materi, dengan harta, dengan duit, dengan uang. Oleh sebab itu maka tulis, ini barang dah jadi dah. Lalu bagaimana? Kita tak tahu dia di mana. Maka cari ahli warisnya. Ahli waris tak jumpa juga, balikkan kepada masalih ammah. Masalih ammah maknanya yang dipakai umat Islam secara umum. Masjid, hospital, anak yatim, usia mas, fakir miskin, bagikan kepada mereka. Bila kita ada pinjam uang orang, selepas 10-15 tahun kita nak bayar, kita tak tahu dia di mana. Anak cucunya pun sudah tak ada. Awak dah cari dia? Sudah Ustaz. Kamu dah cari anak menantu dia? Sudah. Di mana kamu cari? Di Google. Mana dapat? Carilah ke kampung dia. Tak dapat juga, maka diberikan kepada masalih ammah. Masalih ammah, kepentingan orang banyak. Kepentingan orang banyak, masjid, hospital, anak yatim, fakir miskin, orang banyak. Bolehkah saya bagi ke tahfiz? Boleh. Sebab tahfiz juga masalih ammah, orang banyak. Ustaz Abdul Somad, saya nak bertanya. Kita akan jumpa bulan Rajab dan Sya'ban. Puasa sunat apa saja yang dikerjakan di bulan Rajab dan Sya'ban? Dalam hadis dikatakan salasun mutawaliyatun. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Jumlah bulan ada 12, minha arba'atun hurum. Syukran, jazakallahu khairan, ahsanallahu ilaikum. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. 4 bulan haram maknanya 4 bulan mulia kita disuruh beribadah. Ibadah yang paling elok adalah puasa sunat. Apa 4 bulan haram itu? Salasun mutawaliyatun, 3 bulan berterusan, 3 bulan. Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Wa baina Jumada wa Sya'ban, ada 1 bulan bersendirian. Dia terletak antara bulan Jumada dan Sya'ban. Itulah dia bulan Rajab. Jadi nanti kalau ada orang banyak berpuasa bulan Rajab, apa dalil awak puasa bulan Rajab? Karena bulan haram. Bulan haram bulan mulia. Di bulan mulia paling bagus beramal yang mulia. Apa amal yang mulia? Puasa sunat. Bulan Sya'ban. Nabi paling banyak puasa selepas Ramadan adalah Sya'ban. Jadi kalau kita buat yang paling tinggi adalah Ramadan. Di bawah Ramadan, Sya'ban. Di bawah Sya'ban, bulan haram. Paling tinggi Ramadan. Di bawah Ramadan, Sya'ban. Di bawah Sya'ban, itulah dia bulan haram. Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab. Nah, inilah puasa-puasa sunat. Sampai-sampai puasa bulan Sya'ban itu, apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Karena Rasulullah SAW yasumu Sya'ban kullahu. Nabi pernah melaksanakan puasa bulan Sya'ban itu kullahu. Tapi bukan tiap-tiap tahun. Bukan maknanya tiap tahun Nabi bulan puasa Sya'ban itu full 1 bulan. Tidak. Makna kullahu mu'azzamahu. Sebagian besarnya. Makna kullahu, pernah 1 bulan Sya'ban dia puasa full tapi tidak tiap tahun. Oleh sebab itu banyak-banyak puasa sunat ini elok. Banyak sekarang orang puasa. Tapi bukan lillahi ta'ala. Puasa nawaitu shawma ghadin, diet. Niatnya tak karena Allah. Berniat puasa karena Allah, dietnya dapat. Berniat diet, Allah tak dapat. Oleh sebab itu maka luruskan niat. Innamal a'malu binniat. Bagaimana tanggapan Ustaz terhadap budak-budak yang dilarang dalam masjid? Budak-budak terbagi 2. Pertama, budak-budak yang mumayyiz. Yang kedua, budak-budak yang shabi, belum sampai mumayyiz. Mumayyiz belum akil balik, tapi boleh membezakan mana baik, mana buruk, mana makanan, mana kotoran.
Yang di bawah ni sobi. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu sobi. Sobi ini tak boleh membezakan. Bila kita suruh dia diam, awal-awal kita katakan gini, diam. Dia pula bagi tahu kita. Ini tak boleh bawa ke masjid. Adapun yang sudah memayis 5, 6, 7, 8, 9, 10, ini dibawa ke masjid. Budak-budak kecil dibuatkan sopnya di belakang. Begitu dalam fatwa Syekh Atiyah Saqar dalam fatwa Al-Azhar. Lelaki khairus sufufir rijal, sebaik-baik sop lelaki di depan. Selepas itu budak kecil di belakang, baru perempuan. Kenapa budak kecil ini di belakang? 2 alasan. Yang pertama, dia menjadi hijab dinding antara perempuan dengan lelaki. Yang kedua, sebab banyak budak kecil ini yang wuduknya rosak. Sebab apa? Sebab dia belum berkhitan. Maka di ujung kulfah ada najis. Maka kalau dia diletakkan di saf, dia boleh memutus saf. Kenapa masa di Makkah tu banyak budak-budak kecil salat di samping ayahnya? Tak sama budak kecil di sana, budak kecil sini. Budak kecil sana 7 hari khitan. Tempat kita tak tahu di Malaysia. Tempat kami di Sumatera pun beza dengan di Jawa. Di Jawa budak kecil khitan. Kami di Sumatera budak kecil macam cuti sekolah umur 10 tahun baru khitan. Itu pun banyak juga tak khitan. Yang lain khitan dia lari pula. Oleh sebab itu maka yang belum berkhitan tu ada najis di ujung, atau dia sudah berkhitan tapi wuduk dia tak sempurna. Oleh sebab itu budak-budak kecil dibawa ke masjid. Kalau dia sudah boleh ditegah, boleh membezakan, memayis. Budak kecil ini dibagi 3. Yang pertama sabi, belum boleh membezakan mana elok mana tak elok. Selepas itu memayis, sudah boleh membezakan mana elok tak elok, tapi belum lagi akil balik. Selepas itu amrat. Amrat pakai dal. Amrat maknanya baru saja masuk akil balik. Kalau kita larang budak-budak ni di masjid, kalau ada budak-budak kecil masih berlari-lari, masih menjerit-jerit, bersyukurlah. Maknanya masjid kita 20 tahun akan datang masih tetap ada orang yang solat berjamaah. Tapi kalau di masjid tu ada budak-budak lagi, yang ada tua-tua je, alamat kapal akan tenggelam. Sekarang banyak di masjid ni isinya orang-orang yang sudah diintai-intai malaikat maut aja. Nauzubillah. Alhamdulillah masjid kita semua hadir. Budak-budak kecil pun hadir, pemuda-pemuda belia pun hadir. InsyaAllah 20 tahun akan datang masjid ini tetap ramai solat berjamaah. Anak saya pernah ditampar oleh seorang nenek kerana yang sedang solat dia menjerit dan menangis. Oh, mungkin nenek ini darah tinggi. Maka akan datang, jangan letak dia dekat nenek-nenek. Itulah maka saya sebut tadi di belakang. Memang orang-orang tua ni kadang emosional dia tak lagi terkendali menengok. Kadang jangankan menangis, kita menyanyi pun dia tersinggung. Apalagi menangis. Oleh sebab itu maka kita jaga. Ada setengah orang tua memang tak suka menengok budak kecil. Ini budak ni pergi balik. Kalau tak aku mati dia sipak kata dia. Nauzubillah. Jadi manusia ini kalau sudah 7 ke bawah, 71 ke atas, memang macam-macam akhlak, akal dia sudah dicabut oleh Allah. Mudah-mudahan yang kita inginkan. Makanya ada doa supaya jangan sampai an yuradda ila ardhalil umuri. Jangan sampai aku disampaikan pada usia yang hina. Ada manusia ini usianya hina. Sebab apa usia hina? Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangkan kejadiannya. Sudah sampai pada umur itu berkurang kejadian. Kaki berkurang, mata berkurang, telinga berkurang, dan paling mengkhawatirkan adalah akal pun berkurang. Inilah termasuk akal berkurang. Dia tanpa budak kecil itu sebenarnya umur dia sudah hampir-hampir sama macam budak kecil itu juga. Mudah-mudahan kita diselamatkan daripada usia yang hina ini insyaallah. Apa doa untuk lembutkan hati seorang lelaki yang kita sayangi? Salat sunat hajat. Usolli sunnatal hajat. Hajatnya apa? Dalam hati. Jangan cakapkan di situ. Usolli sunnatal hajat, nak lembutkan hati si fulan. Sembayangnya di masjid pula. Dengar kawan sebelah. Siapa kata dia? Dalam hati. Allahu Akbar. Selepas itu di sujud terakhir. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Seorang hamba paling dekat dengan Allah manakala dia bersujud. Di sujud terakhir itulah doakan. Ya Allah,
lembutkanlah hati si fulan. Ya muqallibal qulub. Bolehkah kita berdoa menyebut nama? Boleh. Ada hadis Nabi doa menyebut nama? Ada. Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan dua Umar. Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Boleh. Nabi ada menyebut nama. Oleh sebab itu maka doa. Pertama dengan solat hajat. Yang kedua dengan membaca Yasin. Kata Imam Ibnu Katsir, la tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan pada perkara yang susah, maka Allah mudahkan. Yasin. Dibacakan pada perkara yang susah, Allah mudahkan. Ada orang yang susah mati, dibacakan Yasin, cepat dia mati. Yassarahullah. Dimudahkan Allah SWT. Maka dibacakan dia. Selepas membaca surah Yasin itu, membaca doa. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Yasin. Aku memohon kepada engkau dengan kemuliaan surat Yasin ini, tunaikanlah hajatku. Sebutkan apa hajat. Ucap la ilaha illallah ketika meninggal wajib. Walau tak beriman di dunia. 3. La ilaha illallah di mulut, tapi tak ada dalam hati. Munafik. Orang munafik di mana letaknya? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ucap la ilaha illallah di mulut, beriman dalam hati tapi tak nak beramal, fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak bagi hidayah pada orang fasik. Ucap la ilaha illallah di mulut, ada dalam hati dan beramal, mukmin. Saya ulang sekali lagi. La ilaha illallah di mulut, ada dalam hati keyakinan dan beramal, mukmin. La ilaha illallah di mulut, ada iman dalam hati tapi tak nak beramal, fasik. La ilaha illallah di mulut, tak nak beramal, kalaupun beramal tapi dalam hati tak ada keyakinan, nak tunjuk pada orang banyak, nak ikut-ikut saja, munafik. Lain di bibir, lain di hati. Dah jadi judul lagi. Na'udzubillah. Maka kita mesti jaga supaya tiga-tiga ni sejalan. At-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan dalam hati, wal iqraru bil lisani, dicakapkan di mulut, wal amalu bil arkani, diamalkan dengan anggota badan. Barulah dia ahlus sunnah wal jamaah. Kita ahlus sunnah wal jamaah. Kita sudah mendoakan kebaikan untuk seorang yang melakukan maksiat, tapi orang itu selalu menyakiti hati saya, lalu saya mendoakan keburukan untuk dia. Bagaimana itu? Basah tapak kaki Nabi, basah selipar. Di Taif nih kejadiannya, di Taif. Datang malakul jibal, malaikat penjaga bukit-bukit. Apa kata malakul jibal? Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan bukit yang paling besar, akan aku timpulkan kepada orang Taif, rata mereka dengan tanah. Andai yang buat soalan nih, hai fulan, tunjukkan bukit mana, kuratakan mereka dengan tanah. Kira-kira apa jawabnya? Apa kata Nabi? Asallah ayyukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka anak cucu yang menyembah Engkau dan tidak mempersekutukan Engkau dengan apa. Akhirnya Allah kabulkan doa itu. Taif sekarang 100% Islam. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini katanya umat Muhammad, tapi mulutnya mulut Abu Lahab. Doakan yang baik-baik. Ya Allah, beri dia hidayah. Ya Allah, dia ejek juga, beri dia hidayah. Ya Allah, hilangkan segala penyakit dalam hati. Dia tetap juga buat jahat pada kita, hilangkan sama dia sekali. Tak boleh doakan yang tak baik. Kuserahkan hambamu ini kepada Engkau ya Allah. Jangan ajari Allah bagaimana cara membinasakan dia. Sebab kalau Allah nak hukum dia, Allah akan balas dengan sesuatu yang tak pernah terlintas dalam hati kita. Orang tua saya suruh untuk balik kampung, jaga mereka, tapi saya masih mau kerja di bandar. Bolehkah saya balik untuk ziarah sahaja? Keluarga berapa orang? Anak semata wayang, satu-satunya, tak ada yang lain. Lalu macam mana ini?
maka kalau di kampung ada kerja lain mungkin gaji lebih sikit, elok ambil barokah. Gaji besar di bandaraya dapat duit banyak, tapi boleh dengan gaji orang lain, masakkan dia, siapkan dia makanan, balik kejap bagi tahu, mak, ayah, aku bila kerja di bandaraya ni boleh banyak sikit, nak aku tabung, sabar-sabar, aku mungkin tiap bulan balik. Wa amruhum syura bainahum, lembutkan hati dia, jangan tinggalkan. Ada 3 kesempatan. Pertama, kalau ada keluarga lain, minta tolong jaga. Yang kedua, kalau gaji ada sikit di kampung, besar di bandaraya, sikit ambil barakah. Tapi kalau kata orang tua, boleh kau tengok aku agak 2-3 kali dalam setahun, engkau kerjalah, tapi engkau kirim untuk ada seorang yang boleh bantu, musyawarahkan, jangan tinggalkan, sebab nanti menjadi penyesalan yang amat sangat mendalam sesudah kita mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tentang zikir, bagaimana ciri-ciri tarekat yang sebenar. Pertama, mesti ada mursyid, mursyid penunjuk jalan. Saya boleh sampai ke masjid ni kan sebab ada mursyid. Bila tak ada mursyid, mana sampai? Mana mursyid? Itu yang berbunyi, itu mursyid, penunjuk jalan, guide yang menunjukkan jalan. Mursyidnya mesti mengamalkan sunnah. Maka jangan ikut mursyid tak sunnah. Mursyid dari jam pukul 12 siang hingga pukul 6 tak ada sembahyang. Tok mursyid tak sembahyang. Sembahyang tu orang zahir je. Ini kita makrifat. Saya sembahyang di Masjidil Haram, bukan masjid kampung. Ini mursyid setan. Sebab Nabi Muhammad SAW tak pernah meninggalkan solat berjamaah walaupun sekali. Demam dia, pengsan di hari Rabu, disiramkan air ke wajah dia, manakala dia terjaga, apa kata dia? Bawakan aku ke masjid. Ini mursyid kita, bila dia terjaga, ada tak ayam panggang? Mursyid paling penting mesti mengikut ahlu sunnah wal jamaah. 3, mursyid ada sanad. Dari siapa dapat? Dari Syekh Fulan. Dari siapa dapat? Dari Syekh Fulan. Dari siapa dapat? Syekh Sulaiman Zuhdi di Jabal Abi Qubais. Dari siapa? Dari sampai kepada Syekh Bahauddin Naqsabandiyah, sampai kepada Abdul Hasan As-Syazili, Syaziliyah, sampai kepada Ahmad Syattariyah, sampai kepada Ibrahim Ad-Dasuqi, Burhaniyah, sampai kepada Ahmad Al-Badawi, Ahmadiyah. Ini adalah namanya tariqat. Tariqat itu cara, metode. Saya ikut yang mana Ustaz? Ikut mana yang kita rasa selesa, ikut. Ini zikirnya Allah, Allah. Naqsabandiyah Allah, 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 Allah. Datuk satu hari berapa kali berzikir? 5. Sikit betul. 5 kali. Allah, 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 Allah. Nak tanamkan hati. Sampai nanti puncaknya alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, tegaknya zikir, wa qu'udan, duduknya zikir, wa ala junubihim. Akhir daripada tarekat ini adalah supaya mati husnul khatimah. Itu saja. Bukan nak kebal, bukan nak jalan di atas air, bukan nak terbang. Siapa yang ingin nak terbang, tak usah ikut tarekat, ikut Superman. Salah niat dia bila ikut tarekat, nak terbang, nak jadi bomoh, nak jadi dukun. Kalau kita takut pada Allah, setan takut pada kita. Makanya dulu sakitlah adik daripada raja di Baghdad, Irak. Datang mereka ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, tolonglah engkau bacakan doa, adik raja sakit. Imam Hanbali tak nak datang, dia kirim saja terompah kayu dia. Bawakan terompah kayu. Bawa terompah kayu, lari setan. Menengok selipar Imam Ahmad bin Hanbal pun takut. Tiba-tiba adik raja tadi balik sakit balik. Rupanya Imam Ahmad bin Hanbal dah meninggal dunia. Ditanya orang, kenapa awak datang lagi setan?
dulu aku takut sebab orangnya ada, sekarang dia dah tak ada. Maka banyak beribadah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu puncak daripada tarekat. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Bukan orang yang tak faham syariah, berkawan dengan jin, disangka karomah, padahal istidraj, karena berteman dengan jin dan setan. Na'udzubillah. Apa cara untuk mengatasi perasaan galau terhadap ujian dunia? Contohnya cinta. Cinta. Yang perlu dipikirkan nih, bagaimana kita mati husnul khatimah, bagaimana kita selamat dari azab kubur, bagaimana kita boleh lalu titian siratal mustaqim, bagaimana kita tak singgah di neraka jahim, bagaimana kita masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun cinta pada perempuan, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Apa susah-susah? Ustaz Samad, saya nak nikah dengan perempuan, terus dia tak nak dengan saya, kita cari yang lain. Apa susah-susah? Perempuan banyak. Saya aja yang tak handsome, yang kurus, yang hitam, umur dah 42 tahun, banyak orang nak dengan saya. Apa lagi awak yang muda belia? Tengok komen-komen di FB, di Instagram. Apa kata mereka? Ustaz, jadikan aku yang kedua. Ini budak-budak muda ni galau lah konon, susah hati. Saya dah sampaikan ni, bangkitkan semangat. Bila tak juga bangkit semangat, pantai dekat, laut dekat, masuk ke laut. Bagaimana menurut Ustaz Abdul Somad, patutkah Islam dibela? Oh, Islam tak usah bela. Islam tu kan Allah punya, apa kita bela-bela? Orang nak ejek olok-olok Islam, biar aja. Tu apa kita bela? Kata orang tak ada otak. Wa idh qala Isa bin Maryam lil hawariyin, berkatalah Nabi Isa kepada murid-muridnya Hawariyin, man ansari ilallah, siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah. Tengok, siapa yang nak menolong aku menegakkan agama Allah? Tak sanggupkah Allah membela agamanya? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Lalu untuk apa kita tolong agama Allah ini? In tansurullaha yansurkum. Kalau kau tolong agama Allah ini, Allah menolong kamu. Bukan Allah lemah, bukan Allah tak sanggup menolong agama ini. Kita menolong diri kita dengan menolong agama Allah. Yang punya harta, tolong agama Allah ini dengan harta. Semalam saya dibawa ke Ma'had Tahfiz Quran Darul Ulum Al-Quraniyah. Abdul Somad, ini rumah wakaf, ini tanah wakaf, ini makan wakaf, ini budak-budak belajar 17 orang. Tolong agama Allah. Yang punya ilmu, tolong dengan ilmu. Abdul Somad, tanah tak ada, rumah tak ada, ilmu tak ada, tolong dengan suara menggelegar. Lepas ni dibuli orang di internet. Bela agama Allah. Adakah akaun simpanan di bank konvensional ada unsur riba? Ya, riba. Merasa bangga akan gaji di bank konvensional sebab perbankan Islam yang ada tak secanggih bank konvensional. Kata siapa? Saya bagi tazkirah di bank rakyat Kuala Lumpur, 5.000 kaki tangan, gedung tinggi, hebat, besar. Semua tetamu supaya tegak berdiri. Saya sangka nak menyanyikan lagu kebangsaan Malaysia, rupanya Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Qudus. Masya Allah, bangga bank rakyat. Siapa yang akan menghidupkan Islamic Bank kalau bukan orang Islam? Takkan orang lain yang akan hidupkan bank kita. Maka kita mesti balik dari sini, terus saja ke bank, ambil semua duit, alihkan ke bank rakyat. Itulah makna mengaji. Kalau tak, apa guna mengaji?
Mengapa banyak yang mengatakan sufi ini sesat? Pertama, dia tak paham. Al-insanu a'da'u ma jahil. Orang akan memusuhi kalau dia tak paham, kalau dia tak tahu. Maka jangan kita tengok dari luar, tengok masuk ke dalam, tengok apa yang mereka buat. Ustaz pernah ikut, ya, saya ikut berkhalwat. Apa kerja dalam khalwat itu? Zikir saja, pagi, petang, siang, malam, zikir saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau ada menyimpang, yang salah itu adalah orangnya, bukanlah kajinya, maka orang itu yang salah, yang sudah memesongkan tasawuf. Tasawuf dari kata sofa. Sofa artinya hati suci dari hasad, hati suci dari dengki, hati suci dari busuk hati, hati suci daripada sum'ah, hati bersih daripada riya. Setelah hati dibersihkan dari segala penyakit, barulah diisi dengan ridha, qanaah, tawakal, zikir, sampai akhirnya Allah menurunkan cahaya ke dalam hati. Cahaya yang memancar dalam hati itulah disebut dengan nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdi. Tapi bukan kejap. Imam Al-Ghazali 11 tahun barulah datang cahaya. Ini baru ikut zikir 2-3 malam dah mengaku dapat cahaya. Malam tadi Ustaz, saya tengok dalam bilik rumah saya pukul 2 malam, bini saya tu tertiba bercahaya. Cahaya apa tu Ustaz? Bini awak cek handphone awak. Itulah bercahaya. Semoga Ustaz dipanjangkan umur. Oh, usah panjang-panjang, makin susah dunia ini. Malam mana perlu menanamkan sifat cinta terhadap akhirat dalam sebuah keluarga. Macam mana menanamkan sifat cinta akhirat dalam sebuah keluarga? Hari cuti jangan bawa anak bini ke mall sahaja, jangan bawa ke tepi pantai sahaja, jangan bawa ke bukit sahaja. Maknanya pergi ke mall elok, tak salah, pergi ke bukit tak salah, tapi bawa juga ke tempat orang sakit, kanser, bawa ke ziarah kubur, tunjukkan pada dia kita kan mati nak, kita mati nanti ni, tengok makan cacing tanah, supaya dia menengok. Gali kubur, tengok nanti ayah masuk. Itu yang dilakukan orang dulu. Baca kitab Syekh Abdul Wahab Sya'rani, 2 kali dah saya sebut, Tanbihul Mu'tarif. Mereka dulu dalam kitab Tanbihul Mu'tarif, kalangan salaf, mereka gali tanah, masuk dia ke dalam tengah-tengah malam untuk mengingatkan bahawa kita ni tak ada apa-apa dan kita akan dimakan cacing tanah. Ingatkan bini-bini yang suka shopping, balikan tanah supaya dia berhenti, supaya ingat dia mati. Ingat saya dulu, supaya saya ingat mati, supaya jangan mabuk dengan dunia ni, mabuk dengan populariti ni, mabuk dengan viral ni, maka saya cepat-cepat kalau ada orang mati gali kubur, saya tengok, saya ambil gambar liang lahat tu, saya buat dalam handphone. Bila tengok sampai akhirnya tengah-tengah malam datang pula takut. Kenapa? Kita akan mati menghadap Allah SWT dan semua ni akan tinggal. Ni jamaah yang ramai di Sabah ni, kalau Abdul Somad mati di Riau, ada yang nak ikut agak semalam? Mana ada? Menangis jamaah, Ustaz, tetap juga dia di atas. Itu bini pun tak nak ikut. Perempuan-perempuan yang menangis di tepi kubur suami laki dia, abang jangan tinggalkan. Semua orang tahan dia, jangan puan, jangan puan. Saya tak ada, saya tahan. Masuklah, cuba masuk. Ada dia nak masuk? Mana ada? Dia sedang acting je. Tak ada. Kitalah yang akan masuk sendiri menghadap Allah. Yang akan kita bawa mana? Nih kaki kalau pernah melangkah ke masjid, nih mulut kalau pernah membaca Al-Quran, nih mata kalau pernah menengok ulama, orang-orang soleh. Lain daripada tertinggal. Ini kita tanamkan, tak hanya tazkirah, tapi terus kita tunjukkan pada mereka. Kuat beribadah tapi akaun gaji di bank konvensional, tak ada guna. Angkat tangan pagi petang, Allah, doa tak kabul sebab 4, mata'amuhu haram, makan haram, riba konvensional.
Malbasuhu haram, masrabuhu haram, minuman haram. Oh, sebab itulah Ustaz takut minum ni, sebab haram. Tak, saya tak takut. Ni saya minum. Makamu haram, masrabuhu haram, malbasuhu haram. Konvensional, riba. Bangkit dari kubur macam orang kena ganggu setan. Alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur nanti macam orang diganggu setan. Duit dari konvensional ini dibawa ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal abda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat pergi haji pakai duit konvensional. Maka tak ada perubahan. Balik haji 2-3 kali, tak ada perubahan. Hati tertutup gara-gara haram. Akun masjid madrasah di konvensional. Masjid apa buat di konvensional? Ada bank rakyat. Bank rakyat konvensional ke Islam? Islam. Bank rakyat, Islamic Bank, alihkan semua ke Islamic Bank. Salah satu bank Islam yang maju di dunia di Malaysia. Kenapa kita biarkan di bank konvensional? Apa hukum bertaklid kepada mazhab selain mazhab Imam Syafi'i? Imam Hanafi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Maliki Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Hambali Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka 4 imam ini semuanya Ahlus Sunnah wal. Tapi bila saya tadi maju jadi imam, saya pakai mazhab Maliki. Allahu Akbar, tangan saya lepas ke bawah. Mazhab Maliki di Maghribi, Morocco, tangan lepas. Allahu Akbar, tak ada basmalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim sampai habis. Kunut dia pula sebelum ruku. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kunut sebelum ruku, tak berbunyi. Lepas sembahyang, makmum berbisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Somad ni ISIS. Maknanya 4 mazhab ini Ahlus Sunnah, tapi kalau saya bawa ke tengah-tengah mazhab Syafi'i menimbulkan fitnah. Itu namanya adab ikhtilaf. Kita ni bukan nak tunjukkan kita berbeza. Ni aku dah lama di Arab ni, berbeza ni. Bukan itu nak kita tunjukkan. Saya ni 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maghribi, sekarang pula di Sudan. Ustaz, bila nak tunjukkan lama di Arab, unta lebih lama lagi. Bila nak tunjukkan beza adalah pada ilmu, bukan nak tunjukkan kita beza dengan khalif tu'raf, menyalahi orang banyak. Bolehkah kami hanya merujuk pada Quran dan hadis saja? Sebab kalau rujuk pada ulama, kitab mereka tak maksum. Mereka manusia biasa. Mereka memang manusia biasa. Sesiapa yang mengatakan tak nak ikut ulama, dia nak ikut hanya Quran dan hadis saja, tolong tunjukkan saya cara sembahyang subuh tak ikut pakai fatwa ulama. Siapa di dunia ni yang boleh tunjukkan cara sembahyang subuh tak ikut fiqh? Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Mana ada? Ada solat satu hadis dari mulai takbiratul ihram sampai salam? Ada? Mana? Ulama yang menyusun itu berijtihad mereka. Imam Syafi'i, Imam Hanafi paling tua, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Imam-imam ini alim. Imam Syafi'i kalau dia pergi ke masjid, telinga dia sumbat. Sampai ke masjid orang tanya, Syafi'i, kenapa engkau sumbat? Aku takut semua yang aku dengar dari rumah sampai ke masjid aku ingat. Kita jangankan yang mendengar, saya yang menyampaikan pun tak ingat apa yang saya sampaikan tadi.
Imam Syafi'i 7 tahun dah hafal Quran. Kita Imam Syafi'i hadis itu semua di kepala dia. Kita kalau tak ada laptop hilang hadis. Baca matan hilang sanad, baca sanad hilang matan. Syafi'i manusia, aku manusia. Dia berijtihad, aku pun berijtihad. Syafi'i yang mana? Imam Syafi'i belajar bahasa Arab 20 tahun di Bani Huzail, baru dia boleh faham Al-Quran dan Sunnah. Kita university 16 kali jumpa, itu pun kadang-kadang tak datang. Macam mana nak mengaku alim? Oleh sebab itu maka kita ikut Quran dan Sunnah melalui pemahaman para ulama. Allah suruh kita ikut ulama. Mana ayatnya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ikutlah ulama kalau kamu tak tahu. Hadis Nabi menyuruh kita ikut ulama. Mana dia? Sahabat pun tak semuanya yang hidup bersama Nabi itu alim. Ada sahabat bertanya kepada Aisyah, ada sahabat bertanya kepada Abu Musa al-Ash'ari, ada sahabat bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Maknanya kita ni tidak alim mengikut kepada para ulama yang alim. Kita ada penyakit, kita sembuh dengan cara makan daging babi. Jadi apa hukumnya, Ustaz? Tak boleh berobat dengan yang haram. Tapi kata Allah dalam Quran, la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Pilihan cuma ada 2, mati atau babi. Pilih mana? Pilih mati ke babi? Pilih babi. Tak boleh pilih mati. Masuk dalam hutan, satu-satunya yang boleh menyelamatkan nyawa babi. Kalau tak, mati. Babi dah. Hidupkan api, panggang babi itu sikit. Tapi yang banyak setakat untuk hidup ya. Sementara dapat pisang. Bila dah datang orang kampung bagi pisang, tuan-tuan dia ada pisang. Awaklah makan pisang, sedap babi. Tidak boleh. Mana boleh? Nama kaedahnya akhafud dararain, memilih mudarat yang teringan di antara yang berat. Itu namanya akhafud dararain. Kawin tanpa pengetahuan istri pertama, sah atau tak sah? Tuan-tuan, tuan nikah istri pertama tak tahu, sah atau tak sah? Mereka dah jawab. Apa lagi? Ada mempelai lelaki, ada wali, ada mahar, ada saksi 2, ada ijab dan qabul. Sah menurut mereka. Ada tak di situ tertulis rukun nikah 1, izin bini pertama? Ada? Mana ada? Tak ada. Tapi ini tapi tolong video saya jangan di-cut, jangan dipotong. Tapi sebab merata-rata tempat banyak lelaki tak bertanggung jawab. Di mana bumi dipijak, di situ bini bertambah. Singgah sini nikah, singgah sini nikah, singgah sini nikah. Maka negara membuat suatu keputusan namanya siasah syar'iyah. Siasah syar'iyah politik. Maka negara membuat satu hukum, tiada dibenarkan menikah sebelum ada izin daripada isteri pertama yang disahkan oleh mahkamah syar'iyah. Bubuh tanda sign. Saya bini, saya bagi tahu cara membuat surat. Saya bini pertama, nama semua lengkap, bersetuju bila bagi bubuh sign. Makanya perempuan bila nak tidur malam, hati-hati, yakinkan tak ada situ ada kertas, ada apa-apa. Mana tahu tengah-tengah malam dia buatkan. Oleh sebab itu maka lelaki tidak dibenarkan tanpa izin. Tapi ini bukan hukum fiqh, ini hukum negara untuk menjaga kemaslahatan orang banyak, sebab banyak lelaki yang tak bertanggung jawab.